Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan drama ijazah Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia. Ini kita update-nya dari kedua belah pihak ya, baik yang pro dan juga kontra. Nah, yang pertama kita lihat adalah pada saat sejumlah media massa itu menyiarkan secara serentak pada saat Joko Widodo itu mengunjungi ini adalah dosen pembimbingnya atau dosen akademik sebenarnya. Karena aku juga bingung nih, lihat di sejumlah media, ada yang menuliskan dosen pembimbing akademik, ada yang menuliskan dosen pembimbing skripsi. Yang betul yang mana ini? Karena bagian inilah yang dijadikan bahan oleh Rismon Sianipar yang mencurigai sebenarnya apakah sosok yang bernama Insinyur Kasmujo itu adalah dosen pembimbingnya dari Pak Jokowi pada saat kuliah di UGM. Karena waktu aku cross check ya di skripsinya Jokowi yang beredar di masyarakat dan juga sosial media yang dipublikasikan oleh tim lawannya, itu kita memang tidak ada melihat namanya gitu. Yang ada namanya di sini adalah pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, makanya ini masuk akal waktu Rismon itu memberikan analisanya bahwa ini kenapa sebenarnya beliau ini adalah dosen pembimbing atau dosen akademik gitu. Karena terminologi itu berbeda teman-teman. Kalau dosen pembimbing skripsi itu artinya adalah fokus kepada skripsinya doang. Tapi kalau dosen akademik itu atau pembimbing akademik itu biasanya kayak wali kelas gitu loh kalau di sekolah ya. Dia akan ngurusin mahasiswa tersebut secara keseluruhan. Dan itu adalah dua terminologi yang berbeda. Dan kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Rismon di channel YouTube-nya Balige Academy yang menyampaikan kecurigaannya. Ini masuk akal, tapi ini adalah data kualitatif. Adakah penjelasannya? Karena ini masih belum clear. Apakah yang dikunjungi adalah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik? Karena dua terminologi tersebut adalah berbeda. Tak bisa pembimbing kita, Profesor pembimbing skripsi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tapi Oke. dia bilang Kasmujo. Di Prakata pun nggak ada Kasmujo sama sekali. Maupun di lembar pengesahan skripsi. Kayak mana orang yang sebagai mahasiswa? Kan itu melawan apa intelijensi kita yang pernah menjadi mahasiswa ya. Oke. Yang disampaikan dari Rismon ini masuk akal teman-teman. Jujur kalau aku ngeliat kembali skripsi S1 ku dulu, itu aku juga jangankan dosen pembimbing gitu loh. Temen yang cuma sekedar deket aja, itu aku tulis loh namanya di Prakata. Nah, coba nih, yang disampaikan Rismon kan jangankan di bagian yang untuk ratifikasinya gitu, di prakatanya aja katanya tidak ada. Ini aku coba capturekan di salah satu skripsinya, dugaannya adalah Pak Jokowi ya, karena ini kan dari pihak kedua yang menyampaikan. Prakatanya, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bla bla bla, mengucapkan apa nih ya? Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Sunardi selaku Dekan Fakultas Kehutanan. Dan memang tidak ada, aku lihat di halaman pertama ini, ada 7 orang yang diucapkan terima kasih, nggak ada nama Insinyur, siapa tadi? Insinyur Kuskasmujonya gitu. Itu nggak ada di sini sih. Ya, dengan catatan apakah ini benar atau enggak. Aku juga heran ya, oh kalau di, aku lupa karena aku skripsinya semua dalam bahasa Inggris ya, jadi kita nggak pernah menuliskan bapak atau doktor. Oke, oke, ini unik lah, ini masalah terminologi, aturan yang aku juga belum clear seperti apa. Kemudian, Jokowi pun juga tidak tinggal diam ya, pada saat ditanya sama wartawan, Pak, ini ngapain Bapak kok kunjungan ke Bapak Kasmujo di Yogyakarta, di Sleman tepatnya, apa tujuannya begitu? Aku lihat di Instagramnya Pak Jokowi, di sini ada tulisannya bahwa hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak IR Kasmujo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Nah,
Apakah ini adalah klarifikasi secara tidak langsung dari Pak Jokowi bahwa beliau ini, Insinyur Kasmujo, bukanlah dosen pembimbing skripsinya, tapi dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, artinya itu biasanya ya, aku nggak tahu kalau di UGM seperti apa. Apakah mahasiswa yang masuk itu dari tahun pertama sampai lulus, dosen pembimbing akademiknya cuma satu, atau dosen pembimbing akademik itu akan berganti tiap tahun. Tapi sepertinya dosen pembimbing akademik ini bertanggung jawab sama satu mahasiswa sampai lulus gitu. Kurang lebih seperti itu. Setiap kampus itu punya budayanya masing-masing dan berbeda. Tapi sangat jelas lewat statement dari Instagramnya Jokowi, berarti memang beliau adalah dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Dan ini juga bisa menjadi data yang mungkin akan dipakai oleh Jokowi nanti pada saat disampaikan dalam persidangan, karena sudah akan menuju persidangan sih kalau aku lihat di sini aroma-aromanya akan ada penetapan tersangka atau seperti apa. Kalau ada cuman sidang perdata kan nggak perlu ada penetapan tersangka, tapi kalau dibawanya ke ranah pidana sebelum sidang harus ada tersangkanya. Itu adalah perbedaannya. Apakah nanti dalam persidangan akan dikatakan saat tim lawannya mengatakan bahwa kalau memang beliau yang Anda temui, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing Anda, kenapa tidak ditulis dalam skripsi? Ternyata Jokowi mengklarifikasi secara tidak langsung, beliau adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Nah, waktu ditanya sama wartawan, kenapa Pak mengunjungi Pak Kasmujo? Alasannya adalah prihatin. Orang sudah setua itu kok dilaporkan juga. Bukan cuma beliau yang dilaporkan, tapi juga dekan dan juga rektor di UGM pun dilaporkan oleh lawan yang menilai ijazah Jokowi itu diduga adalah palsu. Ya saya kesana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau itu kan sudah tua, sudah sepuh. Saya kesana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah di. Oke. Jadi tujuan Pak Jokowi menemui Pak Kasmujo itu adalah untuk silaturahmi dan juga menanyakan apakah sudah ada yang ngebantu secara hukum atau tidak. Dan ternyata dikatakan sudah ada yang membantu dari tim UGM begitu. Karena kan bukan cuma dari beliau yang diduganya dilaporkan, tapi juga ada yang lainnya. Terus selama pertemuan tersebut ngobrolin apa? Ya kita paham lah itu kan kelihatan ngobrolnya tuh bukan ngobrol yang deep atau intens ya, tapi lebih ke masalah ngobrol yang kesannya seremonial karena diliput oleh media, hal yang wajar-wajar aja, tetapi secara politis yang mau disampaikan adalah bahwa Pak Jokowi ini nggak tinggal diam, makanya di salah satu statementnya juga dikatakan bahwa ya sudah, hal ini tuh sebenarnya ringan sebenarnya, tapi harus diselesaikan secara hukum, kalau nggak begitu, ini akan terus berkepanjangan. Jokowi juga menceritakan terkait dengan pemeriksaan yang lalu di Bareskrim dan juga Polda Metro Jaya. Waktu itu dia mengatakan bahwa kami itu ke Bareskrim, walaupun menyuruh orang kan ya utusannya, itu menyerahkan ijazah dari SD sampai universitas karena ada orang yang melaporkannya. Sementara kalau di Polda Metro Jaya, Jokowi mengaku datang karena dia melaporkan sejumlah orang di sana. Kita sudah tahu ini arahnya kemana begitu. Terus jadi itu adalah agenda yang mereka lakukan. Dari Pak Kasmujonya sendiri seperti apa? Wajar menurut aku Pak Kasmujo kesannya ketakutan. Di salah satu statementnya, dosen pembimbing akademik Jokowi ini mengatakan dengan tegas, saya nggak pernah punya pengalaman seperti ini, ya saya memang nggak siap katanya. Ini cuplikannya teman-teman. Siap. Nggak siap. Kalau ngadepin macam-macam itu saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Oke. Waktu Pak Kasmujo bilang nggak siap menghadapi ini semua, kelihatan banget naturalnya. Khas dari orang sepuh memang seperti itu ya. Terus waktu ditanya sama wartawan, terus gimana Pak kalau seandainya nanti ada undangan untuk diperiksa atau A, B, C, dan D yang berurusan dengan hukumnya,
Dikatakan dengan tegas bahwa ini semua akan diselesaikan oleh pihak UGM, dekan dan juga rektornya sudah yang akan mengurus di sana. Jadi kalau ada apa-apa, beliau akan langsung menghubungi mereka. Secara pribadi aku menilai kasihan ya, karena sudah sepuh gitu loh. Tetapi aku juga paham dari mereka-mereka yang sedang mencari kebenaran, kita hargai juga, kita bahas dari kedua belah pihak. Karena kan analisa ini bukanlah pengadilan yang kita menghakimi, tetapi kita fokus adalah pada poin-poinnya, tidak pada orang-orangnya. Kalau memang ada poin yang memberatkan Jokowi, ya kita harus akui. Begitupun juga sebaliknya. Kalau ada poin yang memberatkan tim lawannya seperti Rismon ataupun juga Roy Suryo, kita juga harus akui. Lantas bagaimana dengan isu mendasar yang superficial banget terkait dengan namanya? Ya, kok nggak ada namanya Pak Kasmujo di ucapan terima kasih atau bahkan di tulisan skripsi dosen pembimbingnya? Ya, secara nggak langsung Jokowi menulis di Instagramnya bahwa beliau adalah dosen pembimbing akademik. Kalau ada media massa yang menulis bahwa dosen pembimbing skripsi, ya kita nggak bisa menyalahkan Jokowi karena mungkin aja ada kesalahan teknis. Terus satu lagi teman-teman, terkait dengan skripsi yang dinilai ada banyak kejanggalan, tidak ada tanda tangan dan sebagainya. Aku paham dari tim kayak Roy Suryo kan ya, juga mengatakan saya itu bangga lulus dari UGM. UGM itu adalah universitas terbaik, salah satu di Indonesia. Cuman seterbaik-terbaiknya kampus di Indonesia dengan segala hormat, kan Indonesia aja sampai sekarang kita masih dalam kategori negara berkembang. Maksudnya gini teman-teman, kalau lulusan dari universitas yang berada di negara maju, misalnya kayak Harvard, Oxford, atau Singapura lah ya, yang deket sama kita. Kita paham sih, wah pasti standarisasinya, human error-nya sangat kecil sekali. Tetapi di Indonesia gitu loh, di tahun 1985, karena dulu jujur waktu aku kuliah S1 juga di Jogja teman-teman, itu ada beberapa dosen yang memberikan kayak kebijaksanaan kepada sejumlah siswa karena sudah mau lulus tapi lama gitu. Ada yang lulus 7 tahun, karena kalau lebih dari 7 tahun itu akan di DO dan sebagainya. Ada sejumlah dosen bilang begini, udahlah lulusin aja gitu, walaupun skripsinya nggak bagus-bagus amat, kan nggak semua orang akan jadi dosen begitu loh. Kalau yang mau jadi dosen, skripsinya harus sempurna begitu. Jadi kualitasnya nggak baik juga dilulusin juga ada. Dan di dunia universitas S1 ya, Indonesia itu menurut aku dulu S1 itu syaratnya harus skripsi. Tapi kalau kalian kuliah ke luar negeri ya, itu S1 itu biasanya nggak ada skripsi. Biasanya itu cuman final project aja. Tapi sekarang di Indonesia juga ada dua pilihan sekarang. Ada yang mau skripsi boleh, ada yang mau final project juga boleh. Artinya adalah, walaupun Pak Jokowi atau Rismon atau Roy Suryo lulus dari kampus UGM salah satu terbaik di Indonesia, itu kan tahun 85, juga bukan jaminan tidak ada human error-nya. Takutnya adalah memang betul kesalahan-kesalahan atau kejanggalan-kejanggalan yang tidak lazim pada skripsinya Jokowi, mungkin aja itu beneran terjadi karena human error atau kebijakan-kebijakan yang belum matang saat itu dan dianalisa tidak pas. Karena aku yakin dalam persidangan nanti akan dijelaskan oleh Jokowi langsung. Kenapa kok tidak ada nama dosen pembimbing akademikmu di situ gitu? Bukankah dulu kamu mengatakan bahwa dia adalah dosen pembimbingmu? Nah ini juga salah satu hal yang masuk akal adalah ingatan manusia itu kan kadang nggak kuat ya. Jujur aku nggak semua, karena aku juga kuliah di 3 tempat ya. Itu tidak semua dosenku tuh kuingat ya. Apalagi kalau dosen pembimbing aja, karena satu mahasiswa tuh kadang ada 3 dosen pembimbing, pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3. Kalau kita 3 kuliah seperti apa kan juga kadang agak lupa, apalagi seorang Jokowi. Itu adalah human error-nya yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu alasan dalam persidangan nanti. Tapi kalau memang semua itu adalah rekayasa dan sebagainya, ya kita lihat nanti dalam persidangan. Sekali lagi, ini adalah video analisa, bukan meja hakim yang kita harus menghakimi, tetapi kita kawal poin-poinnya. Apa yang janggal, apa yang masuk akal, dan terserah kalian mau percaya yang mana. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Angga Sasumara. Sampai jumpa.